Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Yang paling membahayakan dalam hidup ini. Di ayat sebelumnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, dijelaskan bahwa kitab Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, yang menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan. Di ayat selanjutnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, menjelaskan perihal orang yang menjaga diri dari hal yang membahayakan itu. Lantas apa yang paling membahayakan dalam hidup ini? Pertama, tidak percaya kepada yang gaib. Gaib sendiri artinya sesuatu yang tidak tampak. Salah satunya adalah tidak percaya pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lantas di manakah letak berbahayanya? Letak keberbahayaannya manakala kita bertengkar dengan orang lain karena merasa tidak dikasihi dan disayangi oleh orang tersebut. Karena jika kita meyakini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seharusnya kita tidak perlu bertengkar saat merasa tidak dikasihi dan disayangi. Karena kita yakin Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah sudah jelas? Jika belum, mari kita ambil contoh. Misalnya kita sebagai seorang karyawan, atau sebagai apapun kita saat ini, sesuaikan dengan profesi diri kita masing-masing. Apapun profesinya, saling bertengkar adalah titik berbahayanya. Sekali lagi, saling bertengkar adalah titik berbahayanya. Kita contohkan di sini sebagai seorang karyawan. Misalnya kita bekerja sebagai karyawan yang mendapatkan gaji setiap bulan. Kita bekerja lalu digaji. Karena keterbatasan orang yang menggaji kita, namanya juga manusia, tidak sempurna dan punya keterbatasan. Bisa saja terjadi kita bekerja lantas tidak digaji, atau gajinya kurang, atau telat. Nah, bila kita percaya kepada Allah yang Maha Pengasih, ketika gaji kurang, seharusnya tidaklah menjadi masalah. Karena pasti Allah lah yang akan ngasih gaji itu, karena Dia Maha Pengasih. Bisa saja kita dikasih dari tempat lain, dari arah yang tak disangka-sangka sebelumnya. Atau nanti di akhirat kelak, anggap saja tabungan kita sebagai balasan atas pekerjaan yang telah kita lakukan. Bila kita memiliki sikap seperti itu, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Lain pula halnya jika kita tidak percaya kepada yang gaib. Tentunya kita pastinya akan membenci orang yang menggaji kita itu karena gajinya kurang, telat atau tidak diberi gaji sama sekali. Kita akan bertengkar dengannya. Kita akan menjadi sangat bergantung kepadanya jika begitu. Bukankah seharusnya hanya Allah sajalah tempat bergantung segala sesuatu? Seharusnya kita menggantungkan diri hanya pada Allah, bukan pada selainnya, orang yang memberi Anda gaji kurang itu. Jadi, jika kita beriman kepada Allah yang Maha Pengasih, kita pastinya akan berbaik sangka pada yang memberi Anda gaji kurang itu. Karena memang ia hanyalah manusia biasa yang memiliki kekurangan, tak mampu selalu memberi kita gaji sesuai dengan sebagaimana mestinya. Bisa jadi karena sesuatu atau hal lain yang menyebabkan itu terjadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Bukankah jika kita mampu bersabar saat situasi dan kondisinya normal kembali, maka gaji itu juga bisa normal kembali? Jadi kita tidak perlu membenci atau bermusuhan atau saling bertengkar dengan yang memberi kita gaji kurang itu. Karena yakin gaji itu pasti akhirnya akan dikasih oleh Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Tidak kemana-mana, itu tadi saya ulangi kembali penjelasannya. Bisa jadi dari arah yang tak disangka-sangka sebagai gantinya, atau sebagai tabungan di akhirat kelak, asalkan kita yakin kepadanya. Di ayat lain disebutkan, jika kita bisa menghindari permusuhan dan bisa tetap sehati, bersatu padu, maka kenikmatanlah yang akan didapatkan. Sebaliknya, jika malah bergantung kepada selainnya, itulah makalah kita akan seperti berada di tepi jurang neraka. Silakan lihat kepada Quran Surat Al-Imran ayat 103. Jadi seharusnya kita bekerja bukan karena orang yang menggaji kita,
tapi bekerja karena Allah yang Maha Pengasih, maka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Dia pasti akan ngasih balasannya atas apa yang telah kita kerjakan itu. Bukankah setiap kali kita hendak memulai aktivitas, kita dianjurkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu diucapkan, lalu mulai mengerjakan sesuatu, seharusnya kita tak perlu risau lagi atau bergantung pada pemberian manusia. Yang paling membahayakan selanjutnya adalah tidak mendirikan sholat. Sholat yang merupakan tiangnya agama, pondasinya adalah beriman kepada yang gaib, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Agama juga bisa diartikan sebagai balasan. Orang beragama artinya orang yang bisa mendapatkan balasan dari apa yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Sholat juga bisa diartikan sebagai doa, sedangkan doa bisa diartikan memanggil, memohon. Memanggil Allah untuk memohon mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana yang selalu kita mohonkan dalam sholat, supaya ditujuki jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat sebelumnya, bukan jalan yang dimurkai dan tersesat. Manakala kenikmatan itu sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu tidak bertengkar dengan orang lain karena meyakini Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sholat pada akhirnya bukan lagi memohon, akan tetapi memuji. Adalah kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan segala puji hanya milik Allah sebagai yang Maha mengatur dan Maha memelihara seluruh alam. Jadi manakala permasalahan gaji kurang, gaji telat, gaji belum dibayarkan, santai saja, tenang saja, serahkan semua kepada Allah, Rabb yang Maha mengatur rezeki kita. Dia adalah Malik Yaumiddin, rajanya din, rajanya hari pembalasan, pemilik hari pembalasan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Dia yang akan membalas apa yang telah kita kerjakan, termasuk permasalahan gaji. Adalah mudah baginya jika hanya sekadar membahas atau membalas soal gaji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada akhirnya hanya kepadanya lah kami menyembah atau bergantung, dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Sampai di sini sudah jelas bahwa jika tidak mendirikan sholat itu berbahaya. Sholat adalah tiangnya agama. Atau agama juga bisa berarti pembalasan. Suatu bangunan yang tanpa tiang itu tidak dapat berdiri kokoh dan bisa saja runtuh. Tidak sholat artinya sama saja meruntuhkan agama atau meruntuhkan pembalasan tersebut. Mendirikan bangunan tidak cukup hanya pondasinya saja, tapi juga harus beserta tiangnya. Yang berbahaya selanjutnya adalah tidak berinfak. Infak bisa berarti memberikan harta atau membelanjakannya. Dari uraian di atas, sebetulnya kita sudah memilih jalan untuk berprasangka baik terhadap orang yang tidak memberikan gaji. Lantas dari manakah sumber gaji yang ia berikan kepada kita itu selama ini? Nah, jawabannya adalah dari orang yang memberikan harta padanya atau dari orang yang berbelanja kepadanya. Betul kan? Harta yang kita miliki sampai detik ini, saat Anda membaca tulisan ini, itu hakikatnya adalah pemberian Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jika demikian, maka berbahaya manakala kita tidak membelanjakan harta tersebut atau tidak memberikan sebagiannya kepada orang lain dan malah hanya menumpuk-numpuk, menghitung-hitung dan menyimpan semuanya. Jadi, kepemilikan harta sebagai karunia Allah kepada kita itu sebagaimana sebagiannya kita infakkan. Jika tidak, maka berbahaya. Bahayanya adalah orang lain di luar sana bisa jadi seperti kita yang gajinya kurang, gajinya tidak dibayarkan, atau gajinya telat. Yang lebih parah lagi, orang yang belum memiliki pekerjaan juga akan kena masalah. Mungkin mereka juga sedang sabar menunggu dengan sholat, meyakini Allah lah yang akan ngasih gaji itu. Jika tidak di dunia ini, ya nanti di hari pembalasan, di mana Dia yang merajai hari itu. Sampai di sini, setelah dijelaskan penjelasan yang sedikit panjang lebar, kita mungkin mendapatkan sedikit petunjuk untuk memperoleh kenikmatan sebagaimana yang selalu kita harapkan dalam hidup ini. Lain halnya jika kita tidak meyakininya, maka kita tidak akan bisa melihat petunjuk itu. Jadi, gaji bukanlah yang selalu kita harapkan, tapi kenikmatannya. Gaji mungkin hanyalah sebagian kecil darinya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dua hal lagi selain kenikmatan, yaitu tidak dibenci Allah dan tidak tersesat. Bagaimanakah penjelasan dua hal tersebut? Jangan sampai lewatkan video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.